Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ren Erlangga. Saya dari Teknik Listrik A dengan nomor induk mahasiswa 2104004. Baik, di sini saya akan menjelaskan buku SNI PUIL nomor 0225 2011. Yang pertama itu adalah sumber listrik siaga. Sumber listrik yang dimaksudkan untuk mempertahankan berfungsinya instalasi listrik atau bagian instalasi listrik untuk alasan selain keselamatan dalam hal terputusnya suplai normal standby electric source. Sumber listrik untuk pelayanan keselamatan. Sumber listrik yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai bagian sistem suplai listrik untuk pelayanan keselamatan electric source for safety service. Susunan pembumian. Semua hubungan listrik dan gawai yang termasuk dalam pembumian suatu sistem, suatu instalasi dan perlengkapan, earthing arrangement. Tahan hubung pendek dan tahan gangguan bumi inherent. Keadaan suatu perlengkapan atau rakitan listrik yang diproteksi terhadap hubung pendek dan gangguan bumi dengan desain dan ketentuan pemasangan yang sesuai, inherently short circuit and earth fault proof. Tangga kabel. Penyangga kabel yang terdiri atas deretan elemen penyangga melintang yang terpasang kokoh pada member penyangga utama memanjang, kabel leader. Tautan sekring. Bagian sekring termasuk elemen sekring yang dimaksudkan untuk diganti setelah sekring beroperasi. Fuse link. Terminal ikatan ekuipotensial. Terminal yang disediakan pada perlengkapan atau pada suatu gawai dan dimaksudkan untuk hubungan listrik dengan sistem ikatan ekuipotensial. Equipotensial bonding terminal. Terminal pembumian utama, rel pembumian utama. Terminal atau rel yang merupakan bagian susunan pembumian suatu instalasi dan yang memungkinkan hubungan listrik sejumlah konduktor untuk keperluan pembumian main earthing terminal, main earthing busbar. Terowongan kabel. Koridor yang dimensinya memungkinkan seseorang melewatinya secara bebas di seluruh panjangnya yang berisi struktur penyangga untuk kabel dan sambungan dan atau elemen kabel. Kabel tunnel. Titik beban. Titik pada sirkuit akhir instalasi untuk dihubungkan dengan beban, PUIL 2000. Titik lampu. Titik beban yang dimaksudkan untuk dihubungkan dengan pencahayaan seperti lampu, luminer, atau kabel lampu gantung, PUIL 2000. Titik netral. Titik netral bersama suatu sistem polyphase. Hubung bintang atau titik tengah dibumikan suatu sistem fasa tunggal, neutral point. Titik tengah, titik bersama antara dua elemen sirkuit simetris dengan ujung-ujungnya yang berlawanan terhubung secara listrik ke konduktor-konduktor lin yang berbeda dari sirkuit yang sama. Midpoint. Void bangunan. Ruang di dalam struktur atau komponen suatu bangunan yang terakses pada titik tertentu. Catatan, misalnya ruang di dalam partisi, lantai gantung, plafon dan jenis tertentu kusen, jendela, kusen pintu dan arsitref. Catatan kedua, suatu void bangunan berbentuk khusus di dalam suatu elemen bangunan dikenal juga sebagai talang. Build void. Voltase klasifikasi. Klasifikasi sistem voltase adalah sebagai berikut. Voltase ekstra rendah VAR. Voltase dengan nilai setinggi-tingginya 50 volt AB atau 120 VAS. Catatan, voltase ekstra rendah ialah voltase yang aman bagi manusia. Voltase rendah VR, voltase dengan nilai setinggi-tingginya 1000 VAB atau 1500 volt AS. Voltase di atas 1000 volt AB yang mencakup voltase menengah VM, voltase lebih dari 1 kV sampai dengan 35 kV AB digunakan khususnya dalam sistem distribusi medium voltage. Voltage tinggi VT, voltase lebih dari 35 kV AB. PUIL 2000. Voltase ekstra rendah ILV. Voltase yang tidak melebihi batas voltase yang relevan dari rentang 1 yang ditetapkan dalam IEC 60449 extra low voltage. SNI 0225 2011 voltage elektrode. Voltase antara elektrode dan titik acuan yang ditetapkan, biasanya katode. Kecuali jika dinyatakan lain, voltase elektrode diukur pada terminal yang tersedia, PUIL 2000. Voltase gangguan, voltase antara titik tertentu, gangguan dan bumi acuan akibat gangguan insulasi. Fault voltage, voltase langkah, voltase antara
Dua titik di permukaan bumi yang berjarak 1 meter satu sama lain yang dianggap panjang langkah manusia. Step voltage. Voltase lin ke bumi. Sebelumnya tegangan fase ke bumi. Voltase antara suatu konduktor lin dan bumi acuan pada titik tertentu. Suatu sirkuit listrik line to earth voltage. Voltage lin ke lin. Sebelumnya tegangan fase ke fase. Voltase antara dua konduktor lin pada titik tertentu. Suatu sirkuit listrik line to line voltage. Voltase lin ke netral. Sebelumnya tegangan fase ke netral. Voltase antara suatu konduktor lin dan konduktor netral pada titik tertentu. Suatu sirkuit listrik AB. Line to neutral voltage. Voltase nominal. Suatu instalasi listrik. Nilai voltase yang menunjukkan dan mengidentifikasikan instalasi atau bagian instalasi listrik. Nominal voltage. Voltase pengenal untuk perlengkapan. Voltase yang ditetapkan oleh pabrikan untuk kondisi operasi yang ditentukan dari suatu lengkapan. Rate voltage. Voltage pengenal. Suatu perlengkapan atau gawai. Voltase yang disyaratkan untuk suatu instalasi atau oleh bagian daripadanya. Catatan, voltase yang sebenarnya boleh berbeda dari voltase nominal sebesar toleransi yang diizinkan. POIL 2000. Voltase permukaan bumi ke bumi. Voltase antara suatu titik yang ditentukan pada permukaan bumi dan bumi acuan earth surface voltage to earth. Voltase sentuh efektif. Voltase antara bagian konduktif bila tersentuh secara simultan oleh seseorang atau seekor binatang. Catatan, nilai voltase sentuh efektif tersebut sangat dapat dipengaruhi oleh impedansi manusia atau binatang dalam kontak listrik dengan bagian-bagian konduktor tersebut. Effective touch voltage. Voltase sentuh prospektif. Voltase antara bagian konduktif yang dapat diakses secara simultan bila bagian konduktif tersebut tidak dalam keadaan tersentuh oleh seseorang atau seekor binatang. Prospektif to low voltage. Voltase uji. Voltase yang diberikan kepada suatu objek uji untuk menunjukkan sifat insulasi objek tersebut. POIL 2000. Bagian yang kedua, desain instalasi listrik. Catatan, bagian 2 merupakan revisi bagian 4 dari POIL tahun 2000. Yang pertama, persyaratan umum. Kedua, ketentuan umum. Desain instalasi harus memenuhi ketentuan POIL dan peraturan lain yang tersebut dalam 10.1. Desain instalasi listrik harus berdasarkan persyaratan dasar yang ditentukan dalam 132 dan memperhitungkan serta memenuhi proteksi untuk keselamatan yang ditentukan dalam bagian 4-41 sampai dengan 4-44. Sebelum mendesain suatu instalasi listrik harus dilakukan asesmen dan survei lokasi. Catatan, metode asesmen dan hal-hal yang disurvei dijelaskan dalam bagian 3. Ketentuan desain instalasi listrik. Desain instalasi listrik ialah berkas gambar desain atau uraian teknik yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pemasangan suatu instalasi listrik. Desain instalasi listrik harus dibuat dengan jelas serta mudah dibaca dan dipahami oleh para teknisi listrik. Untuk itu harus diikuti ketentuan dan standar yang berlaku. Desain instalasi listrik terdiri dari A. Gambar situasi yang menunjukkan dengan jelas letak gedung atau bangunan tempat instalasi tersebut yang akan dipasang dan didesain hubungannya dengan sumber tegangan listrik. B. Gambar instalasi listrik yang meliputi 1. Desain tata letak yang menunjukkan dengan jelas tata perlengkapan listrik beserta sarana kendalinya, pelayanannya seperti titik lampu, kotak-kontak, saklar, motor listrik, PHBK, dan lain-lain. Desain hubungan perlengkapan listrik dengan gawai pengendalinya seperti hubungan lampu dengan saklarnya, motor dengan pengasutnya, dan dengan gawai pengatur kecepatannya yang merupakan bagian dari sirkuit akhir. Gambar hubungan antara bagian sirkuit akhir tersebut dalam butir B dan PHBK yang bersangkutan ataupun pemberian tanda dan keterangan yang jelas mengenai hubungan tersebut. Tanda ataupun keterangan yang jelas mengenai setiap perlengkapan listrik. Diagram garis tunggal yang meliputi diagram PHBK lengkap dengan keterangan mengenai ukuran dan besar pengenal komponennya. Keterangan mengenai jenis dan besar beban yang terpasang dan pembagiannya. 3. Pembumian sistem dengan mengacu kepada 312,2. Ukuran dan jenis konduktor yang dipakai. D.
Gambar rinci yang meliputi perkiraan ukuran fisik PHBK, cara pemasangan perlengkapan listrik, cara pemasangan kabel, cara kerja instalasi kendali. Catatan, gambar rinci dapat juga diganti dan atau dilengkapi dengan keterangan atau uraian. Perhitungan teknis bila dianggap perlu yang meliputi antara lain drop voltase, perbaikan faktor daya, beban terpasang dan kebutuhan maksimum, arus hubung pendek dan daya hubung pendek, tingkat pencahayaan, keseimbangan beban, tabel bahan instalasi yang meliputi jumlah dan jenis kabel, konduktor dan perlengkapan, jumlah dan jenis perlengkapan bantu, jumlah dan jenis PHBK, jumlah dan jenis luminaire lampu. Uraian teknis yang meliputi ketentuan tentang sistem proteksi dengan mengacu kepada lampiran F bagian 4-41. Ketentuan teknis perlengkapan listrik yang dipasang dan cara pemasangannya, cara pengujian, jadwal waktu pelaksanaannya, perkiraan biaya. Susunan umum kendali dan proteksi. Yang umum, susunan umum bagi perlengkapan dan proteksi sirkuit harus sedemikian sehingga instalasi beroperasi dengan memuaskan sehubungan dengan hal-hal berikut. A. Pemilihan kabel dan konduktor. B. Susunan sirkuit. C. Pengendalian sirkuit dengan penyaklaran yang memadai, proteksi sirkuit terhadap keadaan beban lebih dan hubung pendek, pemilihan, desain, dan penempatan PHB dan panel kendali, pemilihan gawai proteksi arus sisa, pembumian sistem dan proteksi lampiran F bagian 4-41, bahaya kebakaran dan ledakan, kondisi lingkungan. Ukuran dan jenis kabel konduktor. Yang pertama yang umum, kabel dan konduktor harus dipilih dan mempertimbangkan kriteria berikut. Yang pertama, kuat hantar arus ditentukan dengan melihat pada jenis insulasi dan cara pemasangannya dan persyaratan dalam 2.2.2.2. Drop voltase yang ditentukan dari impedansi kabel, karakteristik beban dan persyaratan dalam 2.2.3. Kinerja pada hubung pendek yang ditentukan dan arus gangguan yang mungkin terjadi dan karakteristik gawai proteksi. D. Kuat mekanis dan pertimbangan fisik lainnya. Kapasitas hantar arus. Setiap konduktor harus mempunyai KHA seperti yang ditentukan dalam bagian 5-52 dan 7. Dan tidak kurang dari arus yang mengalir di dalamnya. Untuk maksud ayat ini, KHA arus dianggap tidak kurang dari kebutuhan maksimum yang ditentukan dalam 232 untuk sirkuit utama dan sirkuit cabang, atau dalam 234 untuk sirkuit utama dan sirkuit cabang dengan cara pengukuran atau pembatasan, atau dalam 2.3.5 untuk sirkuit akhir. Untuk menentukan penampang konduktor netral, lihat 524.2 dan 524.3. Drop voltase umum. Drop voltase antara terminal, pelanggan, dan sembarang titik dari instalasi tidak boleh melebihi 4% dari voltase pengenal pada terminal pelanggan bila semua konduktor dari instalasi dialiri seperti ditentukan di bawah ini. A. Untuk sirkuit utama dan sirkuit cabang, kebutuhan maksimum harus ditentukan sesuai 2.3.1. B. Sirkuit akhir, kebutuhan maksimum harus ditentukan sesuai 2.3.5. Akan tetapi nilai arus yang digunakan untuk menghitung drop voltase tidak perlu melebihi nilai berikut. 1. Untuk setiap sirkuit, beban tersambung total yang disuplai melalui bagian tersebut dari sirkuit. 2. Untuk sirkuit akhir, nilai pengenal arus dari gawai proteksi sirkuit yang sesuai dengan tabel 2.4-1 sampai tabel 2.4-4. Persyaratan dalam ayat ini berlaku bagi kondisi arus kontinu dan tidak dapat digunakan pada pengasutan motor, penutupan solenoid, dan operasi sejenis yang menimbulkan arus transien yang tinggi sehingga dapat menaikkan drop voltase secara signifikan. Untuk instalasi rumah, variasi berikut dalam digunakan untuk menentukan voltase. A. Untuk sirkuit dengan panjang jalur tidak melebihi 25 meter, drop voltase di sirkuit akhir tanpa diabaikan. Untuk sirkuit dengan panjang jalur melebihi 25 meter, drop voltase di sirkuit akhir harus ditentukan dengan menggunakan arus 50% dari nilai pengenal arus gawai proteksi yang dipasang sesuai 2.2.8 atau 2.3.5.5. 2.2.3.2 Konduktor paralel. Drop voltase suatu sirkuit dengan konduktor paralel harus diambil sebagai drop voltase dalam suatu
dalam salah satu konduktor jika konduktor itu dialiri arus sama dengan arus yang ditentukan sesuai 2.2.3.1 dibagi oleh jumlah konduktor paralel. Batas suhu maksimum bagi kabel berinsulasi yang diperbolehkan ditentukan dalam bagian 5-52 dan 7. Selanjutnya yaitu 2.2.5 sambungan konduktor paralel. Jika konduktor disambung paralel, persyaratan berikut harus dipenuhi. A. Konduktor harus dari bahan yang sama dan luas penampang yang sama. Konduktor harus kira-kira sama panjangnya dan sedapat mungkin harus mengikuti lintasan yang sama. C. Ujung-ujung konduktor harus disambung secara efektif oleh klem, solder, atau cara lain yang diizinkan. KHA konduktor adalah jumlah dari KHA konduktor masing-masing dengan memperhitungkan cara pemasangannya dan faktor pengurangan yang berlaku. E. Luas penampang konduktor masing-masing harus cukup tahan terhadap besar arus gangguan prospektif pada titik gangguan instalasi. Arus pengenal gawai pengendali. Yang umum, setiap saklar utama dan setiap saklar atau pemutus sirkuit yang digunakan sebagai saklar pengendali sirkuit utama, sirkuit cabang atau sirkuit akhir harus mempunyai arus pengenal tidak kurang dari kebutuhan maksimum dari bagian instalasi yang disuplai melalui sirkuit utama, cabang dan sirkuit akhir tersebut. Untuk maksud dari persyaratan ini, kebutuhan maksimum harus ditentukan sesuai 2.3.1 untuk sirkuit utama dan sirkuit cabang dan 2.3.5 untuk sirkuit akhir. Persyaratan tambahan untuk saklar utama. Sebagai tambahan persyaratan pada 2.3.6.1, arus pengenal saklar utama atau pemutus sirkuit yang digunakan sebagai saklar utama tidak boleh kurang dari 10 ampere. Arus pengenal dari gawai proteksi umum. Gawai proteksi harus dipilih dengan memperhitungkan jenis sistem seperti dijelaskan dalam 2.9 dan 2.10. Jenis gawai seperti dijelaskan dalam 2.2.7.2 dan arus pengenal gawai seperti dijelaskan dalam 2.2.8. Jenis gawai proteksi. Yang pertama yang umum yaitu gawai proteksi harus disediakan agar secara otomatis memisahkan konduktor aktif dari sirkuit dalam peristiwa A. Arus beban berlebih. B. Arus hubung pendek. Atau C. Arus bocor ke bumi. Gawai-gawai ini harus disusun untuk memutuskan sirkuit sebelum suatu kerusakan yang disebabkan oleh pengaruh termal atau elektromagnetik yang disebabkan karena arus lebih atau arus bocor ke bumi mencapai nilai yang ditentukan. Proteksi ini dapat dicapai dengan pemilihan suatu gawai tunggal atau suatu gabungan dari gawai-gawai terpisah yang memberikan proteksi terhadap beban lebih, hubung pendek, dan arus bocor ke bumi. Gawai untuk proteksi terhadap arus beban lebih atau arus hubung pendek harus sanggup memutuskan setiap arus lebih sampai dengan arus hubung pendek prospektif pada titik tempat gawai proteksi dipasang. Gawai harus dari jenis tersebut. Sekring tertutup yang memenuhi standar, pemutus sirkuit mini MCB yang memenuhi standar, pemutus sirkuit dalam kotak tercetak yang memenuhi standar, pemutus sirkuit yang memenuhi standar, gawai lain yang diizinkan yang mempunyai karakteristik yang sama dengan gawai di atas, asalkan tidak dari jenis yang dapat menutup kembali secara otomatis. Gawai proteksi khusus terhadap arus lebih mampu memutus setiap arus beban lebih, tetapi dapat mempunyai kemampuan memutus lebih rendah daripada arus gabung pendek prospektif. Gawai ini harus dari jenis sebagai berikut. A. Gawai proteksi waktu inverse. Gawai lain yang diizinkan yang mempunyai karakteristik proteksi arus beban lebih yang sesuai. Gawai proteksi khusus terhadap arus hubung pendek harus mampu memutus setiap arus hubung pendek sampai dengan arus hubung pendek prospektif, tetapi tidak perlu mampu memutus arus beban lebih. Gawai tersebut harus dari jenis berikut. Sekring HRC untuk proteksi cadangan motor, pemutus sirkuit yang membuka seketika, gawai yang diizinkan lainnya yang mempunyai karakteristik proteksi hubung pendek yang sesuai. Gawai tersebut harus dipasang hanya jika proteksi beban lebih disediakan dengan gawai yang memenuhi 2.2.7.2.2 atau 2.2.7.2.4 atau jika proteksi beban lebih tidak diisyaratkan.
Gawai proteksi terhadap arus bocor bumi harus mampu memutus bagian sirkuit yang tepat yang dialiri arus bocor bumi di atas nilai yang ditentukan. Arus pengenal gawai proteksi umum. Arus pengenal gawai proteksi tidak boleh kurang dari arus kebutuhan maksimum sirkuit yang diproteksi. Arus pengenal gawai arus sisa tidak boleh kurang dari nilai terbesar di antara dua hal berikut. A. Kebutuhan maksimum yang ditentukan dalam 2.3.1 atau 2.3.5 untuk bagian instalasi yang diproteksi oleh gawai. B. Arus pengenal tertinggi gawai proteksi terhadap beban lebih pada bagian instalasi yang diproteksi. Untuk memenuhi ayat ini, penyetelan pemutusan sirkuit yang dapat disetel dapat dianggap sebagai arus pengenal. Arus pengenal maksimum setiap gawai proteksi beban lebih harus ditentukan menurut 2.2.8.2 dan 2.2.8.3 untuk memungkinkan arus beban lebih untuk mengalir dalam sirkuit putus sebelum arus tersebut mengakibatkan kenaikan suhu yang merusak insulasi, sambungan, terminasi atau sekring konduktor yang diproteksi. Arus pengenal maksimum gawai proteksi hubung pendek dapat lebih besar dari KHA konduktor yang diproteksi, tetapi harus dipastikan bahwa setiap arus hubung pendek yang mengalir dalam sirkuit diputus sebelum arus tersebut dapat mengakibatkan bahaya akibat termal dan mekanisal yang timbul pada sambungan dan terminasi konduktor yang diproteksi. Jika konduktor lebih dari besar yang dipasang untuk keperluan dari drop voltase, nilai gawai proteksi beban lebih tidak boleh lebih besar dari arus yang akan mengakibatkan drop voltase sebesar 4% menurut 2.2.3 pada arus kebutuhan maksimum sirkuit yang diproteksi. Gawai proteksi beban lebih lain atau pengenal proteksi beban lebih tidak boleh melebihi KHA konduktor yang diproteksi. Persyaratan ini tidak perlu jika perlengkapan yang disuplai dibebani dengan beban dalam waktu singkat dan ketentuan 2.2.8.4 berlaku. Jika digunakan sekering harus jenis tertutup, arus pengenal alas gawai proteksi dan rumah sekring yang bersangkutan tidak boleh kurang dari arus pengenal elemen sekring. Perlengkapan yang dibebani arus beban lebih. Jika perlengkapan dibebani arus beban lebih dalam waktu singkat, arus pengenal gawai proteksi dapat lebih besar dari KHA konduktor sirkuit yang diproteksi, asal proteksi konduktor terhadap hubung pendek tersedia pada gawai proteksi. Gawai proteksi arus lebih motor terdiri atas GPAL atau GPHP. Arus pengenal GPAL motor sekurang-kurangnya 110% sampai 115% arus pengenal motor. Arus pengenal GPHP harus dikoordinasikan dengan KHA kabel. KHA kabel IZ sesuai 510.5.3.1 adalah 125% arus pengenal beban penuh motor IB. Menurut persamaan pada ayat 433.1 maka arus pengenal GPHP harus lebih kecil. IZ biasanya nilainya di antara IB dan IZ. Pembatas arus gangguan. Yang pertama yang umum, pembatas arus gangguan harus dipilih untuk membatasi arus gangguan sesaat hingga nilai dalam batas kemampuan perlengkapan yang diproteksi. Dalam memilih pembatas arus gangguan yang sesuai harus diperhatikan faktor berikut. A. Arus hubung pendek prospektif dari sistem supply. Nilai pengenal dan karakteristik perlengkapan yang tersambung. C. Nilai pengenal dan karakteristik perlengkapan proteksi yang bersangkutan dikaitkan dengan perlengkapan yang tersambung. Gawai proteksi yang digunakan semata-mata sebagai pembatas arus dan gangguan tidak boleh beroperasi pada beban yang berlebih. Catatan, pemilihan dan penggunaan pembatas arus gangguan harus dilakukan dengan hati-hati karena beberapa jenis pembatas arus gangguan dapat mengalami salah fungsi jika dibebani beban lebih dalam waktu yang lama dan karenanya tidak cocok untuk digunakan sebagai sekring pemakaian umum. Pembatas arus gangguan tidak dimaksudkan untuk diganti pada waktu instalasi dalam keadaan bervoltase. Periksa 2.11.4.4 untuk persyaratan spesifik bagi pembatas arus gangguan dipasang dalam sirkuit yang menyuplai perlengkapan pengendali kebakaran dan asap, perlengkapan evakuasi dan lift. Sekring.
Jika sekring digunakan sebagai pembatas arus gangguan, kata-kata pembatas arus gangguan dan nilai pengenal elemen sekring maksimum yang diperlukan untuk mengamankan sirkuit harus dicantumkan pada atau bersebelahan dengan gawai semacam itu dengan tulisan yang jelas dan tidak mudah terhapus. Lokasi pembatas arus gangguan dapat dipasang pada sisi suplai atau pada sisi beban perlengkapan proteksi yang bersangkutan. Dalam hal ini sisi beban pembatas arus gangguan dipasang sedekat mungkin pada perlengkapan proteksi yang bersangkutan. Pengendalian pembatas arus gangguan tidak perlu dikendalikan oleh saklar asal terdapat tanda peringatan sesuai dengan ditempatkan pada posisi yang tepat. Pemasangan pembatas arus gangguan tidak perlu dipasang di depan perlengkapan hubung bagi asal tersedia pencapaian yang aman dan mudah adanya dan posisi pembatas semacam itu ditandai dengan jelas dan tidak mudah terhapus pada bagian depan perlengkapan hubung bagi. 2.3 Cara perhitungan kebutuhan maksimum di sirkuit utama dan sirkuit cabang. 2.3.1 Cara menentukan kebutuhan maksimum. Kebutuhan maksimum di sirkuit utama dan sirkuit cabang harus ditentukan dengan salah satu cara yang diuraikan di bawah ini dengan perhitungan yang dikemukakan dalam 2.3.2 dengan penaksiran seperti yang dikemukakan dalam 2.3.3 dengan pengukuran atau pembatasan seperti yang dikemukakan dalam 2.3.4. Instalasi pemeriksa dapat menetapkan cara yang harus dipakai selain ketentuan dalam 2.3.1.1 diberlakukan tambahan persyaratan berikut. Bila nilai kebutuhan maksimum yang diperoleh dari pengukuran melampaui nilai yang diperoleh dari perhitungan atau penaksiran, maka nilai hasil pengukuran inilah yang diambil sebagai kebutuhan maksimum. Bagi sirkuit utama atau sirkuit cabang yang menyuplai sirkuit akhir yang diproteksi dengan pemutus daya arus lebih dengan setelah pada nilai tertentu, kebutuhan maksimumnya tidak boleh diambil lebih besar dari jumlah nilai setelan arus memutus daya yang mengamankan sirkuit akhir. Perhitungan kebutuhan maksimum di sirkuit utama dan sirkuit cabang. Dasar perhitungan yang pertama yang umum, kebutuhan maksimum harus dihitung sesuai dengan 2.3.2.2 sampai 2.3.2.3 dengan jenis instalasinya dan perlengkapan yang terpasang. Untuk dimaksud perhitungan, beban yang tersambung pada setiap konduktor aktif harus diperlakukan terpisah. Pertimbangan khusus disadari bahwa boleh jadi terdapat perbedaan yang besar dalam pembebanan dari satu instalasi dengan instalasi lain, termasuk yang dicakup dalam tabel 2.3 sampai 1 dan 2.3 sampai 2 dan lainnya seperti tempat ibadah, gedung umum, sekolah, komplek rekreasi dan komplek peristirahatan. Dan beberapa aspek dari 2.3.2 dan tabel 2.3 sampai 1 serta tabel 2.3 sampai 2 dapat digunakan sebagai pedoman dengan memperhatikan sebuah informasi relevan yang tersedia. Suatu cara perhitungan kebutuhan maksimum alternatif untuk suatu instalasi dapat diizinkan. Bagian campuran rumah dan bukan rumah. Bila suatu instalasi terdiri atas beban rumah dan beban bukan rumah, instalasi ganda, kebutuhan maksimum harus diperoleh dengan menggabungkan nilai relevan yang dihitung dari tabel 2.3 sampai 1 dan 2.3 sampai 2. Instalasi rumah tunggal dan instalasi rumah ganda. Untuk instalasi rumah tunggal dan instalasi rumah ganda, perhitungan kebutuhan maksimum untuk tiap fase dari instalasi harus ditentukan dari tabel 2.3 sampai 1 dengan mengambil jumlah dari nilai yang diperoleh dengan menerapkan petunjuk yang tepat dalam kolom 2, 3, 4, atau 5 pada kelompok beban A, B, dan sebagainya dalam kelompok 1. Untuk halaman yang selanjutnya yaitu adalah tabel 2.3 sampai 1 kebutuhan maksimum instalasi rumah tunggal dan rumah ganda. Bisa dilihat di sini bahwa yang pertama kelompok beban itu pencahayaan 1. Pencahayaan di luar kelompok 2 dan kelompok beban H di bawah C, M. 2. Pencahayaan luar yang melebihi 1000 watt. Kelompok B 1. KKB dan KK yang tidak melebihi 10 ampere E, M. Perlengkapan yang terselubung permanen tidak melebihi 10 ampere dan tidak termasuk kelompok beban lain. Untuk instalasi yang mencakup 1 atau lebih KK 15 ampere
di luar KK yang sudah terpasang untuk menyuplai perlengkapan yang termasuk dalam kelompok C, D, E, F, G, dan L, E, F. 3. Untuk instalasi yang mencakup 1 atau lebih KK 20 ampere di luar KK yang sudah terpasang untuk menyuplai perlengkapan yang termasuk dalam kelompok C, D, E, F, G, dan L, E, F. Dapur listrik, peranti masak, perlengkapan Binato atau KK dengan arus pengenal lebih dari 10 ampere untuk sambungan ke perlengkapan tersebut. E. Perlengkapan pemanas udara atau AC, sauna yang bersambung tetap atau KK dengan arus pengenal lebih dari 10 ampere untuk menghubungkan perlengkapan tersebut. E, G, K. Yang E, pemanas air sesaat. Instalasi rumah tunggal atau unit petak per fase, 2 ampere untuk 1 sampai 20 titik plus 2 ampere untuk tiap tambahan 20 titik atau bagian daripadanya, 75% dari beban tersambung, 5 ampere untuk 1 sampai 20 titik plus 5 ampere untuk tiap tambahan 20 titik atau bagian daripadanya. 10 ampere, 15 ampere, 50% beban tersambung, 75% beban tersambung, 33,3% beban tersambung. 2 sampai 5 unit petak per fase. 6 ampere, tidak ada perkiraan untuk tujuan kebutuhan maksimum. 10 ampere plus 5 ampere tiap unit petak, 10 ampere, 15 ampere, 15 ampere, 75% beban tersambung, 6 ampere per unit petak. 6 sampai 20 unit petak per fase. Beban satuan hunian 15 ampere tambah 0,25 ampere tiap unit petak. Tidak ada perkiraan untuk tujuan kebutuhan maksimum. 15 ampere plus 3,75 ampere tiap unit petak. 10 ampere, 15 ampere, 2,8 ampere per unit petak, 75% beban tersambung, 6 ampere unit per petak. 21 atau lebih petak per fase, 0,5 ampere tiap untuk petak. Tidak ada perkiraan untuk tujuan kebutuhan maksimum. 0,5 ampere plus 1,9 ampere tiap unit petak. 10 ampere, 15 ampere, 2,8 ampere per satuan petak. 75% beban tersambung, 100 ampere plus 0,8 ampere per unit petak. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan di akhir ini. Bila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.